Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4B. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika di kelas 4 dengan Ibu Meita Ratnasari. Nah, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kita PAT atau penilaian akhir tahun ya. Nah, sebentar lagi kalian kenaikan kelas. Ini materi terakhir kita dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sudut dalam segi banyak. Kemarin kita sudah belajar mengukur dan menggambar sudut. Hari ini kita akan mempelajari sudut dalam segi banyak. Nah, segi banyaknya apa saja yang akan kita pelajari? Ada segitiga dan ada segi empat. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama akan kita bahas dan kita pelajari adalah sudut dalam segitiga. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini Bu Meita punya 4 gambar segitiga. Perhatikan segitiga yang pertama. Dalam segitiga itu otomatis dia mempunyai 3 sudut dalam. Sudut dalam itu ya yang di dalamnya segitiga ini. Pojok-pojokannya. Ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C, seperti itu. Nah, di sini sudut A besarnya 68 derajat, sudut B 41 derajat, sudut C 71 derajat. Begitupun segitiga kedua, ketiga, dan keempat, dia punya ukurannya masing-masing. Nah, dalam segitiga itu ada rumusnya. Sudut dalam segitiga itu ada rumusnya, yaitu jumlah sudut-sudut dalam pada segitiga itu jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Maksudnya gimana, Bu? Nah, ini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu pasti besarnya adalah 180 derajat. Misalnya 68 ditambah 41 ditambah 71 derajat. Coba dihitung, pasti hasilnya adalah 180 derajat. Begitu pula dengan segitiga yang kedua. 54 derajat ditambah 54 derajat ditambah 72 derajat pasti hasilnya juga 180 derajat. Oke, sudut pada segitiga yang ketiga yaitu ini segitiganya sama sisi, ya kan? Besar sisinya sama. Ini ada tanda sama panjangnya ya. Kalau ada tanda sama panjangnya, semuanya sama panjang sisinya. Nah, ini berarti sudut-sudutnya juga besarnya sama. Caranya 180 dibagi segitiga ada 3 sudut, berarti 180 dibagi 3, yaitu 60 derajat dan 60 derajat, seperti itu. Kalau yang segitiga keempat, di ujung pojokan sini, di sudut A-nya, pasti dia 90 derajat, karena ini ada tanda siku-siku. Nah, sudut B-nya ada 55 derajat, sudut C-nya ada 35 derajat. Ini jika dijumlahkan juga hasilnya akan 180 derajat. Nah, perhatikan. Coba kalian cek ya. Untuk selanjutnya, jika ada soal, misal, perhatikan segitiga di bawah. Ini ada segitiga A, B, C ya. Nah, di sini sudut A itu besarnya 110 derajat, sudut B 25 derajat. Nah, kalian disuruh mencari sudut C. Sudut C ini besarnya berapa derajat? Cara mencarinya, selain kalian bisa mengukurnya dengan busur derajat, kita menggunakan rumus ini. Rumusnya ini ya, jumlah sudut-sudut dalam pada segitiga adalah 180 derajat. Berarti kalau kalian mau mencari sudut C, kalian tinggal 180 derajat dikurangi dengan apa yang sudah diketahui. Nih, 110 derajat ditambah 25 derajat. Jadi yang sudah diketahui dijumlah dulu. Nanti hasilnya baru dikurangkan dengan 180. Sama dengan 180 derajat dikurangi 110 ditambah 25 berarti 100 berapa? 35 derajat. Nah, ini 180 dikurangi
135 derajat. Hasilnya berapa anak-anak? Coba dihitung. Ya, hasilnya adalah 45 derajat, benar sekali. Nah, berarti di sini sudut C-nya sudah kita ketahui, yaitu besarnya besarnya sudut C-nya 45 derajat. Coba sekarang dicek. 110 ditambah 25 itu ada 135. 135 ditambah 45 derajat itu hasilnya adalah 180. Berarti benar ya rumusnya. Nah, caranya seperti itu jika kalian mau mencari salah satu sudutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang yang kedua, yaitu sudut dalam segi 4. Nah, beda halnya dengan sudut dalam segitiga. Kalau pada segitiga jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Nah, kalau dalam segi 4 ini sudut dalamnya jika dijumlahkan hasilnya adalah ini, 360 derajat. Oke, kita bahas satu-satu. Bu Meita punya 6 bangun segi 4. Yang pertama bentuknya adalah persegi, ini ya, sama sisi ya, ada tandanya. Kalau persegi itu sudah dipastikan bahwa setiap sudutnya besarnya 90 derajat karena dia siku-siku. Coba sekarang dijumlahkan, 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat, hasilnya 360. Benar kan? Nah, untuk yang kedua yaitu persegi panjang. Nah, sama ya. Coba dihitung, 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat, hasilnya juga 360 derajat. Karena dalam persegi panjang itu sudut-sudutnya juga berbentuk siku-siku. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini ada jajar genjang. Nah, pada bangun jajar genjang itu ada dua pasang sisi yang sama panjangnya. Ini ya, sisi AD ini sama panjang dengan BC dan ini sejajar. Ya, sejajar ya. AD dan BC itu sejajar. Kalau ditarik garis ke atas maupun ke bawah dia tidak akan bertemu. Jadi namanya sejajar. Dan sisi AB dan DC itu sama panjang juga sejajar. Nah, kalau seperti itu dia punya sudut-sudut istimewa. Maksudnya bagaimana? Ini antara sudut A dan sudut C ini namanya adalah saling berhadapan, ya. Sudutnya kan hadap-hadapan. Nah, ini sudut yang berhadapan. A dengan C itu berhadapan, berarti mereka sama besarnya. Ini berlaku pada trapesium ya. Maaf, pada jajar genjang, karena dia punya ini sisi-sisi yang sejajar, dua pasang sisi yang sejajar. Nah, itu yang berhadapan sama besarnya. Jika A 123 derajat, maka C juga 123 derajat. Dan di sini yang D dan B itu juga berhadapan. Ya kan? Jika D 57 derajat, maka yang B 57 derajat. Dan sudut D dan C ini jika dijumlahkan 180 derajat. Ya. Di sini sudut tumpul, di sini sudut lancipnya. Ini jika dijumlahkan 180 derajat. Coba dihitung, 57 derajat ditambah 123 derajat, hasilnya 180 derajat. Ya. Kuncinya sudut tumpul dan sudut lancipnya ya. Nah, kalau sudah seperti itu coba dijumlahkan semuanya. 123 derajat ditambah 57 derajat ada 180. Kemudian yang C dan D 123 derajat ditambah 57 derajat juga ada 180 derajat. Nah, kalau semuanya
jumlahkan hasilnya pasti 360 derajat. Begitu pula dengan yang jajar genjang yang keempat. Nah, ini sudut istimewanya di sini ya. Kalau di sini 60, pasti sudut luarnya di sini 120, ya kan? Kalau sini 60, berarti sini juga 60, begitu. Nah, di sini berseberangan ya, ini 60, di sini pasti 120. Nah, ini berhadapan juga sama besarnya. Syaratnya itu tadi, sisinya ada dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, seperti itu. Kemudian yang kelima, ini segi empatnya bentuknya layang-layang. Nah, dalam layang-layang ini yang berlaku sudut yang sama besar, ini yang berhadapan sini A, B, C, D. Pada B dan D ini berhadapan sama besar. Akan tetapi A dan C itu beda. Dia berhadapan tetapi besarnya beda. Kenapa? Karena perhatikan di sini kan ini bukan sejajar, garis-garis atau sisi-sisinya bukan sejajar, tetapi ini ada hanya sama panjang ya. Jadi bukan istimewa ya. Nah, kemudian Bu, kalau misalkan kita disuruh mencari sudut A, sedangkan yang diketahui hanya sudut B, C, dan D. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti halnya yang segitiga tadi, hanya rumusnya kita pakai 360 derajat. Berarti 360 derajat dikurangi dalam kurung, ini jumlahkan dulu, 110 ditambah 80 ditambah 110. Nah, ini dijumlahkan tiga-tiganya, baru hasilnya nanti dikurangkan dengan 360. Pasti ketemunya 60 derajat. Coba nanti anak-anak cek ya. Kemudian yang ke-6, ini ada bangun trapesium ya. Bu Meta punya trapesium A, B, C, D. Nah, ini sama halnya dengan segi 4 pada yang kelima, tapi dia tidak ada sudut istimewanya ya. Sudut istimewanya di sini nih, Nak. Nah, sudut ini dan yang di luar sini pasti besarnya sama. Jika sini 130, sini juga 130. Jika yang sebelah sini 50 derajat, pasti di sini 50 derajat. Nah, ini sudut yang sini jika digabungkan kan hasilnya pasti sudut berpelurus, sudut lurus ya, 180 derajat. Sama halnya seperti sini. Jika sini 74, berarti sini sudut luarnya juga 74. Dan di sini sudut luarnya juga 106 derajat. Seperti itu. Nah, anak-anak kalau mau mencari salah satu sudutnya, sama halnya dengan ini tadi, rumus yang sebelumnya tadi. Misalnya kalian mau cari sudut B misalnya. Berarti kan kalian harus menjumlahkan ini dulu. Sudut A, D, dan C ini dijumlahkan dulu, baru nanti hasilnya dikurangkan dengan 360. Ketemulah dengan sudut B. Seperti itu cara mudah dalam mencari sudut dalam segi 4 dan segi 3. Nah, sampai di sini penjelasan dari Bu Meita. Untuk selanjutnya, tugasnya adalah ayo kerjakan, ayo berlatih nomor 1-5 pada buku LKS-mu halaman 53. Silahkan dikerjakan. Jika ada caranya, gunakan caranya ya. Kirimkan jawabanmu ke Bu Meita. Bu Meita tunggu sampai pukul 21.00 WIB malam ini. Sekian dari Bu Meita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.